Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat SIP MH, NIDN 0927077905. Saya dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Dalam semester ini, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Hukum Islam dengan bobot 2 SKS. Sebagai seorang dosen, saya memegang teguh tanggung jawab dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, bermakna, dan kontekstual. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Hukum Islam dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai sistem hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum yang hidup di Indonesia. Mahasiswa akan diajak untuk menelusuri dasar-dasar hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, perkembangan hukum Islam, dan prinsip-prinsip fikih hingga penerapannya dalam konteks sosial modern. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah yang pertama, membekali mahasiswa dengan dasar keilmuan hukum Islam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap permasalahan hukum kontemporer. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kearifan lokal dalam memahami hukum Islam. Terkait dengan materi pembelajaran pada mata kuliah ini, pembelajaran akan berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa materi pokok yang ada dalam mata kuliah ini antara lain, yakni pengertian dan ruang lingkup hukum Islam, syariat dan fikih, sumber-sumber hukum Islam, perkembangan hukum Islam, tujuan hukum Islam, ciri-ciri dan asas-asas hukum Islam, hukum pernikahan, hukum kewarisan, serta kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional. Baik, terkait dengan model pembelajaran, dalam pembelajaran ini saya menerapkan model DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara sistematis dan berbasis kontekstual. Kemudian interaction, mahasiswa diajak untuk berdiskusi secara aktif, baik melalui forum, presentasi, maupun studi kasus. Kemudian asesmen, penilaian dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pemahaman dan partisipasi aktif mahasiswa. Sebagai asesmen akhir, pada mata kuliah ini terdapat 4 indikator yang dinilai, yakni kehadiran 25%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sehingga bobot akhir yang diperoleh yakni 100%. Untuk mendukung pembelajaran ini akan digunakan modul, jurnal, dan buku ajar sebagai rujukan utama, seperti yang saya perlihatkan saat ini. Baik, untuk memberikan gambaran awal, saya akan memperlihatkan cuplikan proses pembelajaran dalam kelas, khususnya pada materi sumber-sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan, semoga perkuliahan ini memberikan manfaat dan pengalaman belajar yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali masuk dalam pertemuan mata kuliah hukum Islam, ya, dengan materi sumber-sumber hukum Islam. Ya. Tapi sebelum itu kita awali dulu perkuliahan ini dengan berdoa bersama. Ya, doa dimulai. Selesai. Oke, adik-adik semua ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Ya. Adapun tujuan daripada pembahasan sumber-sumber hukum Islam ini, kita ingin tahu dari mana dasar, ya, dari mana dasar hukum Islam itu berasal. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui dari mana dasar hukum Islam itu berasal, ya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan sumber-sumber hukum Islam, kita kembali dulu sejenak pada pertemuan sebelumnya, ya. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mengingat, ya, terkait dengan materi sebelumnya, ya. Karena materi ini berkesinambungan, berkelanjutan. Ada kaitannya antara materi yang kita pelajari hari ini dengan materi sebelumnya. Saya mau tanya dulu, ya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, betul sekali, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syariah dan fikih, ya. Saya juga mau tes dulu ini, sejauh mana adik-adik mahasiswa mengingat tentang materi syariah dan fikih. Ada yang bisa kasih tanggapan terkait itu? Apa itu syariah? Apa itu fikih? Ada yang masih bisa? Saya, Pak. Ya, Anissa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya itu syariah itu hukum yang datang langsung dari Allah seperti dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu hasil pemahaman manusia terhadap syariah. Baik, bagus sekali jawabannya, ya. Jadi Anissa masih mengingat materi yang kemarin. Mungkin satu orang lagi untuk bisa melengkapi pertanyaan tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Novi. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya. Jadi menurut saya syariah itu merupakan sumber hukum Islam yang bersifat ilahi seperti ketentuan wajib sholat dan puasa. Ya. Sedangkan fikih itu merupakan penjelasan secara rinci mengenai syariah menurut para ulama. Seperti tata cara wudhu dan juga pembagian warisan. Fikih sendiri ini bisa berubah sesuai kondisi, Pak. Betul sekali. Ya, betul sekali jawabannya, ya. Jadi kalian masih mengingat dengan materi-materi yang ada sebelumnya, ya. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Kenapa saya tanyakan tadi dengan syariah dan fikih? Karena ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, ya. Dikatakan tadi bahwa fikih adalah hasil pemahaman, ya. Kalau fikih hasil pemahaman, lalu dari mana, ya, dasar pemahaman itu berasal? Kan begitu pertanyaannya, ya. Nah, disinilah kita belajar sumber-sumber hukum Islam, ya. Apa saja yang dipelajari? Kan kita mau tahu apa saja yang masuk dalam sumber-sumber hukum Islam, bagaimana penerapannya. Bagaimana para ulama menggunakan sumber-sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum. Kan begitu, ya? Baik, adik-adik semua, kita mulai pembelajaran hari ini, ya. Jadi kita masuk materi terkait sumber-sumber hukum Islam, ya. Jadi yang kita ketahui itu ada 4 sumber hukum Islam menurut para ulama, ya. Ya, bisa mungkin kita lihat di layar, ada 4 sumber hukum Islam, ya. Ya. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Ya, jadi kita jelaskan satu-satu. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah wahyu yang turun dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya. Jadi itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu
adalah di dalamnya mengandung hukum-hukum dasar, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran juga terkandung perintah-perintah dan juga larangan. Selain itu kan di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah, gitu ya. Perintah, contohnya apa? Dalam surat Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ya, tunaikan zakat, dirikan salat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu kan perintah. Kemudian apa larangan dalam Al-Quran? Salah satu contohnya dalam Al-Baqarah, wa halallahu baik wa harrama riba. Telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Gitu ya. Jadi, nah, di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama tidak dijelaskan secara rinci, ya. Misalnya apa? Tata cara sholat. Kan ada perintah sholat dalam Al-Quran ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat, berapa jumlah rakaatnya, ya, apa bacaannya, kan tidak ada di dalam Quran. Disinilah kehadiran sunnah menjelaskan itu, ya, berapa rakaat salat zuhur, ya, apa bacaannya salat maghrib dan seterusnya, bagaimana gerakannya, ya. Jadi sunnah hadir untuk menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran, seperti itu ya. Jadi fungsinya sunnah adalah menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh tadi ya, ada perintah sholat dalam Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata caranya, ya, berapa rakaat, apa bacaannya dan seterusnya. Sunnah, ya. Apa itu sunnah? Segala ucapan, perbuatan, ya, dan ketetapan Nabi, betul. Jadi saya ulangi, apa itu sunnah? Segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, terus ke ulama, seperti itu ya. Nah, itu sunnah. Kemudian sunnah itu ada lagi, terbagi. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Mungkin kalian bertanya, apa lagi itu Pak? Apa itu sunnah qauliyah? Apa itu sunnah fi'liyah? Apa itu sunnah takririyah? Jadi saya jelaskan pelan-pelan ya. Yang pertama, sunnah qauliyah. Qaul, perkataan. Jadi sunnah qauliyah itu segala ucapan Rasulullah. Segala ucapan Rasulullah, ya, yang disampaikan langsung dan didengarkan langsung oleh para sahabat. Jadi semua ucapan Rasulullah itulah namanya sunnah qauliyah, ucapannya. Lain halnya dengan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu segala perbuatan. Ya, kalau tadi itu qauliyah adalah ucapan, fi'liyah adalah perbuatan. Perbuatan Rasul yang dilihat dan ditiru oleh sahabat. Saya kasih contoh tadi yang qauliyah. Inna a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung dari niatnya. Ada satu lagi ya. Ini ucapan qaul dari Rasul, ucapan dari Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Itu kan perkataan Rasul, ya. Yang ada di hadis itu ya. Hadis ya. Itu namanya sunnah qauliyah. Kalau sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul, ya. Seperti salat. Itu kan kalau Rasul salat kan disaksikan langsung oleh para sahabat. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu perbuatan, ya. Kemudian ada lagi
sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah. Sunnah takririyah ini seperti apa persetujuan Nabi terhadap ucapan atau perbuatan para sahabat. Didiami oleh Rasul, tapi tanda itu setuju. Contohnya, ya, ketika Rasul bersama para sahabat duduk bersama, para sahabat menawarkan Rasul memakan daging dab, ya, dab. Kalau kadal gurun, gitu ya, itu Rasul menolak. Dia tidak makan, tapi dia biarkan sahabat untuk memakannya. Berarti dia tidak larang, ya, tapi dia setujui. Itu ya, takririyah namanya. Seperti itu. Ya. Baik, adik-adik, mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya. Pak, saya Pak. Ya, silakan uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau Nabi tidak melakukan suatu perbuatan, Ya. apakah itu berarti bagi kita juga tidak boleh melakukannya? Ya, bagus sekali pertanyaan ya. Jadi ditanyakan tadi, apakah setiap perbuatan yang tidak dilakukan Rasul itu berarti terlarang, begitu ya? Nah, baik, saya jawab. Jadi dilihat konteksnya. Jadi tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan atau ditinggalkan Rasul itu berarti dihukumi terlarang, dihukumi haram. Ya, tergantung konteks. Misalnya begini, karena memang ada perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasul karena memang terlarang. Tentunya minuman keras, ya, zina, berjudi, riba, khamar, ya, itu kan memang ditinggalkan Rasul karena memang terlarang. Ada perbuatan yang tidak dilakukan Rasul, ya, bukan berarti itu terlarang. Misalnya tadi yang saya kasih contoh sunnah takririyah, makan daging dab, ya, itu kan ditinggalkan Rasul, tapi kan tidak berarti terlarang, begitu ya. Nah, jadi tidak mutlak memang. Jadi memang ada sebagian polemik yang mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasul berarti juga jangan kita lakukan. Tidak begitu ya. Jadi dilihat konteksnya. Jadi sekira seperti itu ya. Uswatun hasanah. Baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Asmi Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ya. ingin bertanya Pak, apakah semua perbuatan Nabi yang termasuk dalam sunnah fi'liyah Ya, harus kita ikuti secara mutlak Ya. atau ada batasannya Pak? bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, oke saya jawab ya. Asmi Jayadi, pertanyaan bagus sekali. Sunnah fi'liyah itu kan perbuatan ya. Jadi begini, dilihat juga konteksnya. Perbuatan Rasul itu kan terbagi dalam beberapa hal, aspek ya. Ada perbuatan Rasul dalam kapasitas Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasul, penyampai syariat. Ya, kalau yang itu perbuatan wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti. Seperti apa? Perintah sholat. Itu kan penyampai syariah. Ya, perintah sholat, zakat, puasa. Itu kan. Jadi perbuatan Rasul dalam kapasitas sebagai penyampai syariat atau sebagai Rasul. Nah, ada perbuatan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Ya, misalnya apa? Cara berpakaian, jenis makanan, cara makan itu kan sunnah, tapi tidak mutlak, artinya tidak wajib kita ikuti. Kalau yang tadi kan sholat, zakat kan wajib. Cara duduk di tanah kan Rasul itu kan, kita lihat konteksnya ya, itu kan perbuatan Rasul, ya, perbuatan Rasul dalam kapasitas sebagai manusia biasa. Perbuatan Nabi Muhammad, maksud saya, perbuatan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Gitu ya, cara jenis makanannya, cara duduknya dan seterusnya. Tidak ada kewajiban ya, tidak untuk mengikuti perbuatan tersebut. Hanya anjuran. Kalau kita ikuti lebih baik. Gitu ya. Tapi tidak berlaku secara mutlak. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sebagai penyampai syariat, sebagai Rasul, berarti wajib kita ikuti. Begitu ya? Iya. Baik, adik-adik mahasiswa ya. Setelah tadi kita diskusikan ya, bahas terkait dua sumber hukum Islam. Yang pertama itu adalah Quran, kemudian sunnah. Nah, yang ketiga adalah ijma ulama. Apa itu ijma ulama? Kesepakatan para ulama. Kalau dalam bahasa hukumnya itu kan ada namanya konsensus.
kesepakatan. Itu ijma ulama, bersepakat. Ini sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ulama itu tidak langsung main bersepakat begitu saya tidak. Ya, kalau jelas hukumnya dalam Al-Quran, kemudian dalam Sunnah, ya tidak ada yang namanya ijma ulama. Ijma ulama mereka bersepakat untuk menentukan satu hukum. Ya, khususnya hukum-hukum yang sifatnya kontemporer, yang ada zaman sekarang, tidak ada di zaman lampau, itu ijma. Misalnya beberapa negara ulamanya bersepakat untuk mengharamkan rokok elektrik, misalnya begitu ya, bersepakat. Itu namanya ijma ulama. Ya. Kemudian selanjutnya ada sumber hukum yang keempat, kias, analogi, ya. Satu perkara yang tidak ditemukan pada zaman lampau, yang ada sekarang. Misalnya apa? Narkotika. Zaman dulu itu kan tidak ada yang namanya narkotika, tidak ada ya. Belum ada itu obat-obatan terlarang. Yang ada hanya khamar. Ya. Jadi ini kias adalah metode penalaran hukum. Ya. Mengkiaskan, menganalogikan. Jadi para mujtahid, para ulama menganalogikan bahwa narkotika itu kan memabukkan, ya, memabukkan, betul ya, kemudian menghilangkan akal. Jadi dianalogikan sama dengan khamar. Jadi seperti itu. Jadi ini metode penalaran hukum dalam hukum Islam. Baik, adik-adik semua, ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi, ya. Nanti kita akan bagi ke dalam 4 kelompok, ya. Jadi kita akan bahas satu isu utama dalam studi hukum Islam, khususnya sumber-sumber hukum Islam. Jadi silakan kalian nanti menganalisis, ya, berargumen, ya, menyatakan pendapatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Seperti itu, ya. Baik, ayo dibentuk kelompoknya. Oke, baik, adik-adik mahasiswa semua, kita sekarang masuk ke sesi diskusi, ya. Jadi tadi kita sudah terbagi dalam 4 kelompok. Jadi silakan nanti kita membahas satu isu penting dalam studi hukum Islam, utamanya pada materi sumber-sumber hukum Islam, ya. Jadi yang menjadi topik diskusi kita adalah ijtihad ulama klasik versus ijtihad ulama kontemporer. Seperti itu, ya. Jadi silakan kalian nanti berdiskusi, ya, berargumentasi dalam sudut pandang yang berbeda-beda, ya. Kemudian kita nanti bahas di ruangan ini, seperti itu, ya. Jadi diskusi ini tidak hanya sekadar mencari jawaban yang benar, tapi ini juga akan melatih kemampuan berpikir kritis kalian, berpikir logis dan berpikir ilmiah, ya. Kemudian itu bisa kita jadikan satu perangkat untuk kemudian bagaimana menjawab, memahami dinamika dalam hukum Islam. Seperti itu, ya. Oke, baik.
Baik adik-adik semua, ya kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya, pembahasan kita hari ini. Harapan saya adik-adik semua tetap membaca ya, buka referensi sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan, silakan diskusikan. Jangan ragu, jangan sungkan untuk catat dan tanyakan kepada saya. Karena proses belajar sesungguhnya tidak hanya berlangsung di ruang kelas ya. Kita bisa berdiskusi di luar ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, cari referensi, nanti kita diskusikan. Seperti itu ya. Sekira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Islam. Semoga dari penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran terkait proses pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Hukum Islam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada tim penilai dan panitia Serdos tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo dan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat, para dosen dan adik-adik mahasiswa. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.